Halo, sahabat YouTubers, sahabat kelas sukses yang berbahagia. Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan optimis meraih masa depan yang cemerlang. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan video-video sebelumnya, yaitu cara menjadi kaya dan sukses. Kali ini kita masuk kepada bagian 3 dengan pertanyaan, apakah betul kaya itu faktor keturunan? Ya, setujukah Anda dengan pernyataan di atas bahwa kaya itu merupakan faktor keturunan? Jadi, jika ayahnya kaya, anaknya pasti kaya. Sebaliknya, jika orang tuanya miskin, anaknya juga miskin. Benarkah demikian? Mari kita simak sama-sama. Kaya merupakan faktor keturunan. Nah, sebagian mungkin benar karena memang pada umumnya jika orang tuanya kaya, pasti kekayaan akan menurun kepada anaknya. Nah, sebaliknya, seseorang yang kedua orang tuanya miskin juga bisa kaya. Bahkan seorang yang tadinya hidup miskin lalu menjadi orang kaya, kebanyakan lebih sukses hidupnya daripada orang yang memang sudah kaya. Nah, apa persoalannya? Nah, persoalannya adalah ada pada kalimat tadi, kaya merupakan faktor keturunan. Di mana kesalahannya? Jika kalimat tadi dibaca, diyakini, dan disimpan dalam memori otak, bahkan alam bawah sadar orang banyak. Hal ini yang membuat orang jadi enggan memiliki impian untuk memiliki banyak uang atau menjadi orang kaya. Nah, bahayanya di mana sih? Ya, kalau orang sudah tidak punya impian menjadi orang kaya, tidak punya impian jadi orang sukses, maka orang itu akan hidup tanpa punya tujuan. Dia tidak punya tujuan untuk ke arah kebermanfaatan gitu. Dia merasa sudah cukup dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Nah, lebih berbahaya lagi jika ini jadikan banyak alasan untuk tidak melaksanakan ibadah, seperti nggak mau berinfak karena nggak ada duitnya, ya kan? Tidak mau bersedekah ataupun berhaji. Karena apa? Dia merasa bahwa dirinya tidak mampu gitu. Nah, sangat disayangkan jika seorang muslim memegang erat keyakinan ini gitu. Nah, makanya teman-teman, mari sama-sama kita rubah keyakinan kalau memang itu sudah ada gitu. Banyak orang-orang kita, terutama muslim, yang punya keyakinan yang tidak tepat mengenai harta. Nah, mari kita simak. Misalkan, banyak uang banyak mudorot ya. Atau banyak harta merepotkan karena akan banyak pertanyaan di akhirat. Atau juga rezeki sudah ditentukan dari semenjak diciptakan. Nah, hal-hal ini tidak salah, tapi jangan menjadikan alasan. Buat apa banyak harta? Harta nggak dibawa mati. Nah, yang lebih bahaya lagi nih, lebih baik miskin asal bahagia. Ya, masih banyak tuh dalih-dalih yang biasa kita jadikan alasan agar kita tetap bertahan pada keyakinan kita tentang harta gitu. Padahal jika kita berpikir lebih dalam lagi, ya kan, muslim sejati tidak akan merasa cukup untuk diri dan keluarganya gitu. Artinya mungkin dia sudah mendapatkan keberlimpahan buat dirinya maupun keluarganya. Tapi itu bukan berarti berhenti sampai di situ. Karena apa? Seorang muslim yang sejati telah ditentukan oleh Allah sebagai pemimpin yang memiliki kebermanfaatan untuk kepentingan umum. Maka ada baiknya kita mempunyai impian. Mungkin kita akan merasa senang jika kita bisa berhaji, tapi kita akan lebih senang bila kita bisa menghajikan orang lain. Mungkin kita bisa umroh, tapi kita akan lebih senang jika kita mengumrohkan orang lain. Atau mungkin kita bisa membangun masjid, menjadi donatur pesantren, membangun rumah-rumah bagi yatim dan duafa, membangun fasilitas umum seperti taman bermain, atau mewakafkan tanah untuk madrasah. Atau juga menjadi donatur dalam sebuah pengajian, majelis talim, dan lain-lain. Bukankah itu menjadi muslim yang kuat yang ditujukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jadi sebenarnya visi dan misi seorang muslim yang sebenarnya itu menjadi muslim yang penuh dengan kebermanfaat bagi semua. Ingat suatu hadis Nabi SAW bahwa sebaik-baiknya muslim adalah
orang yang paling bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah terus jika kita sekarang belum kaya gimana? Nah saya ingin ingatkan suatu keyakinan kita di awal-awal video bahwa kaya adalah hak setiap orang, sukses adalah hak setiap orang, tidak memandang bagaimana latar belakang dan keadaan saat ini. Jadi setiap orang bisa kaya dan sukses. Nah sekarang mari kita lihat, ada sebuah cerita yang menarik yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi ada seorang pria tua, beliau ini memiliki 4 orang anak laki-laki. Nah saat dia jatuh sakit, ada seorang anaknya berkata kepada saudaranya, siapakah yang akan merawat ayah, kalian atau saya? Nah karena apa? Saudaranya ini sudah tahu bahwa ketiga saudaranya yang lain tidak akan mau merawat orang tuanya. Ternyata betul, jawaban ketiga saudaranya adalah kamulah yang harus merawatnya gitu. Nah, akhirnya ia menerima dengan ikhlas, ia senang merawat, itu bagian dari berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya sampai akhir hayat orang tuanya meninggal gitu. Nah suatu malam dia bermimpi didatangi oleh seorang yang berwajah menyenangkan. Orang itu berkata, datanglah ke tempat dan itu, kemudian ambillah 100 dinar. Nah seorang ini berpikir, apakah ada berkahnya gitu kan, tanya sang anak dalam mimpinya gitu. Orang itu menjawab tidak ada. Nah pagi harinya ia menceritakan mimpi tersebut kepada istrinya. Istrinya berkata, ambillah suamiku, karena keberkahannya ada jika kita membeli pakaian dengan uang itu dan bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Nah malam hari saat tertidur ia kembali mengalami hal yang sama, yaitu bermimpi bertemu seorang yang menyuruhnya mengambil uang, namun dengan jumlah yang berbeda, yaitu 10 dinar. Tetapi ia juga tidak mau mengambilnya karena tidak ada berkahnya. Pada malam ketiga orang itu kembali datang. Dalam mimpinya berkata, datanglah ke tempat itu, kemudian ambillah 1 dinar. Apakah ada berkahnya? Tanya sang anak dalam mimpinya. Orang itu menjawab, ya ada. Nah pagi harinya ia lalu pergi ke tempat yang tadi disebutkan dalam mimpinya, dan benar saja ia menemukan beberapa dinar, akan tetapi ia hanya mengambil 1 dinar. Ia lalu pergi ke pasar. Nah dalam perjalanan ke pasar ia berpapasan dengan seorang laki-laki yang membawa 2 ikan laut yang bentuknya lucu, tidak seperti ikan pada umumnya. Nah dia tertarik membelinya dengan harga 1 dinar. Hari berikutnya penjual itu datang ke rumahnya bersama seorang pejabat penting kerajaan dan seorang tabib. Serta tabib memperhatikan ikan tersebut, ia berkata, benar tuan, inilah ikan yang diperlukan untuk mengobati tuan putri. Sang pejabat lalu menjelaskan kepada laki pemilik ikan itu perihal putrinya yang sedang sakit dan hanya bisa diobati dengan 2 ikan itu. Ia berani membeli kedua ikan tersebut dengan harga berapapun. Hal tersebut dilakukan karena sudah 1 bulan ia mencari ikan sampai mengerahkan nelayan untuk mencarinya di laut, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Nah mendengar penjelasan itu ia berkata, jika tuan berkenan saya akan menjual ikan tersebut dengan harga 50.000 dinar emas serta mengangkat saya menjadi orang penting dalam pemerintahan. Sang pejabat menyetujui permintaan pemilikan itu. Ia kini menjadi orang yang kaya sekaligus orang penting. Namun dia tetap memiliki hati yang tulus, dekat dengan semua orang. Setelah putri pejabat sembuh, ia juga diberikan hadiah khusus, yaitu sebuah kebun kurma yang sangat luas. Nah, belajar dari kisah ini bahwa rasanya memiliki orang tua yang kaya atau keturunan kaya tidak menjamin orang itu akan terus kaya. Begitu juga sebaliknya, orang miskin tidak bisa menjadi kaya, itu salah. Bila sudah demikian, maka mulai impiannya, maka terus berusaha mewujudkan yang dibalik itu. Hakikatnya adalah kekayaan adalah anugerah dari Allah kepada hamba-hambanya. Terima kasih.